Berikut ini jadwal lengkap timnas di Piala AFF U16 2022. Sintayong tinggalkan timnas Indonesia, PSSI beri penjelasan. 3 kerugian besar AFF jika PSSI benar-benar putuskan keluar dari keanggotaan. Berita pertama datang dari jadwal lengkap Timnas U16 di Piala AFF U16 2022. Indonesia sendiri mendapat undian yang cukup sulit di Piala AFF U16 2022. Sebab, Indonesia yang berada di grup A akan berjumpa Vietnam, Singapura, dan Filipina. Pada edisi 2019 lalu, Indonesia 2 kali mengalahkan Vietnam. Pada fase grup, Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Vietnam, lalu menang adu penalti dengan skor 3-2 pada perebutan posisi ketiga. Pada laga pertama Timnas Garuda Muda akan berhadapan dengan Filipina pada tanggal 31 Juli tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua menghadapi Singapura pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di laga terakhir Garuda Muda akan berhadapan dengan Vietnam pada tanggal 6 Agustus, di mana laga ini akan menjadi laga hidup mati bagi kedua tim yang akan bertanding. Sintayong akan meninggalkan timnas Indonesia selama 1 bulan mulai tanggal 20 Juli tahun 2022 yang akan datang. Hal itu diminta langsung oleh sang juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Pelatih 52 tahun itu akan cuti dan pulang ke kampung halamannya untuk beristirahat dan berjumpa dengan keluarganya setelah sangat sibuk menukangi timnas Indonesia. Sebelum cuti, berbagai agenda telah dijalani Sintayong bersama timnas Indonesia mulai dari SEA Games, Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023 hingga Piala Asia U19 2022. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan menjelaskan bahwa Sintayong akan lebih dulu menggelar pertemuan dengan PSSI terkait program dan perkembangan tim nasional sebelum bertolak ke Korea Selatan. Meski mendapat cuti, PSSI menegaskan bahwa Sintayong akan tetap terlibat dalam agenda timnas Indonesia selama berada di kampung halaman. Pasalnya, Sin dan timnas Indonesia sudah ditunggu berbagai rangkaian kejuaraan baik di kelompok umur maupun tim senior. Biarpun dia cuti, dia tetap rapat virtual dengan kami, jelas Muhammad Iryawan. Adapun agenda tersisa timnas tahun ini, yang akan dijalani Sintayong yakni kualifikasi Piala Asia U20 2022 pada September mendatang. Selain itu juga ada FIFA Matchday untuk timnas senior pada bulan September nanti. Setelahnya, ada Piala AFF 2022 pada tanggal 23 Desember hingga tanggal 15 Januari tahun 2023. Desakan para supporter dan netizen Indonesia agar PSSI keluar dari keanggotaan AFF semakin kencang. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan sendiri sudah mendengar desakan dari netizen soal permintaan para supporter timnas Indonesia agar PSSI keluar dari keanggotaan AFF. Jika PSSI menuruti desakan para supporter dan netizen Indonesia untuk keluar dari keanggotaan AFF, maka AFF setidaknya akan dirugikan dalam 3 hal ini. Pertama, eksposur akan menurun. Keluarnya Indonesia akan menyebabkan angka eksposur menurun. Hal itu dikarenakan media-media yang ada di Indonesia tidak lagi memberitakan event-event AFF. 2. Pendapatan AFF akan berkurang. Pendapatan akan menjadi sektor yang paling besar dalam menerima dampak jika PSSI keluar dari keanggotaan AFF. Pasalnya animo dan dukungan yang besar di stadion dari supporter Indonesia saat timnas berlaga tidak lagi menjadi salah satu pendapatan AFF dalam hal penjualan tiket. 3. Persaingan yang monoton. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan AFF membuat persaingan antar negara akan terkesan monoton dan membosankan. Nyaris hanya terdapat 3 negara yang akan menjadi pusat perhatian dalam persaingan menjadi yang terbaik dalam setiap event yang ada. Ketiga negara tersebut ialah Thailand, Vietnam, dan Malaysia.